Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita bisa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Kemudian salawat beriringkan salam, tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda besar kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Yusuf, NPM 22212001. Saya ingin mempresentasikan tugas PPKN saya yang berjudul Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita langsung masuk dari pengertian wawasan Nusantara. Arti dari wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragaman dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kekuatan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai suatu tujuan nasional. Kemudian lanjut dari pengertian hakikat wawasan Nusantara. Sedangkan hakikat wawasan Nusantara itu sendiri ialah keutuhan Nusantara dalam artian cara pandangan yang selalu utuh serta menyeluruh pada lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Pada GBHN atau garis besar haluan negara menyebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara dapat diwujudkan dengan menyatakan bahwa kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Pembahasan selanjutnya, asas-asas wawasan Nusantara. Terdapat 6 asas-asas wawasan Nusantara yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, kepentingan yang sama; kedua, kejujuran; ketiga, keadilan; yang keempat, kerjasama; yang keenam, solidaritas; kemudian yang terakhir, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa serta mendirikan negara Indonesia. Kemudian di sini ada kedudukan, fungsi, serta tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan dari wawasan Nusantara itu sendiri menjadi landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional. Sedangkan fungsi dari wawasan Nusantara itu sendiri menjadi pedoman, dorongan, motivasi, dan juga rambu-rambu untuk menunjukkan kebijaksanaan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggaraan negara yang berada pada tingkat pusat dan juga daerah, ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek Trigatra dan Bajagatra pada wawasan Nusantara. Pada aspek Trigatra meliputi 3 hal, yaitu posisi serta lokasi geografis negara Indonesia berada di posisi yang cukup strategis, di mana negara kita terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Menurut bentuknya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang diperbaharui, kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk merupakan kelompok manusia yang mendiami atau tinggal di suatu tempat ataupun wilayah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional, seperti faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, serta faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Kemudian aspek Pancagatra pada wawasan Nusantara. Aspek ideologi merupakan suatu pengetahuan dasar atau juga dapat disebut dengan cita-cita. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan untuk membangun ideologi, yaitu ideologi dapat dijadikan sebagai perekat untuk persatuan. Yang kedua, ideologi perlu diaktualisasikan pada bidang kenegaraan. Yang ketiga, ideologi perlu dijadikan panglima. Yang keempat, ideologi Pancasila mengakui adanya keanekaragaman dalam hidup bernegara. Kemudian yang terakhir, mensosialisasikan Pancasila sebagai suatu ideologi yang humanis, nasionalis, demokratis, religius, serta adil. Di sini ada aspek politik dan aspek ekonomi. Aspek
Politik dapat diartikan sebagai asas, haluan, atau juga kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Pada kehidupan politik terbagi dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang dapat memberikan input, kemudian yang kedua sektor pemerintah sebagai output. Di sini aspek ekonomi ialah seluruh kegiatan pemerintah serta masyarakat untuk mengelola faktor produksi dan distribusi atau barang dan jasa agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Terima kasih saya ucapkan. Jika ada salah kata mohon maaf. Jika ada lebihnya itu dari Allah. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.